Jam praktikku sudah berakhir pada pukul 4 sore. Namun, aku masih berada di kantin rumah sakit bersama beberapa perawat dan rekanku sesama dokter umum yang memiliki jadwal jaga sampai malam. Dan sekarang, aku mengulur waktu sampai pukul 5 sebelum pulang karena masih ingin menenangkan kegundahanku dengan berinteraksi bersama rekan-rekanku. Walaupun aku tak banyak bicara, tetapi mendengar orang lain asyik mengobrol pun aku sudah senang. "Kau tidak pulang, Dok?" tanya seorang pria berusia 35 tahun yang baru saja datang dan mengambil posisi duduk di sebelahku. Pria tampan berdarah Inggris itu adalah Nolan Kim, dokter spesialis anestesi yang memang cukup akrab denganku dan yang lain. "Belum, Dok. Sebentar lagi." Aku menjawab sambil menunjuk seporsi sushi di hadapanku, lalu melanjutkan, "Setelah makananku habis." "Bukankah hari ini kau masuk pagi? Tumben sekali kau mau makan di kantin setelah jadwalmu selesai," kata Dr. Nolan. "Ya, aku agak lapar," jawabku sekenanya. Di meja yang aku tempati, terdapat sekitar 4 dokter dan 5 perawat. Memang ramai. Kami menyantap makanan kami masing-masing sambil asyik mengobrol dan membicarakan banyak hal. Walaupun saat ini aku kelihatan senang-senang saja dan tertawa bersama rekan-rekanku di rumah sakit, tetapi sebenarnya isi kepalaku berkelana kemana-mana, tepatnya tertuju pada Elliot. Ketika aku masih menyantap makananku bersama yang lain, tiba-tiba saja ponselku berdenting. Aku pun merogoh saku jas putih yang aku pakai, lantas mengeluarkan ponselku dari dalam sana. Kudapati nama kontak ayahku tertera sebagai pengirim pesan. Aku pun segera membuka pesan tersebut dan membacanya. "Ayah, apakah kabarmu baik-baik saja? Berlaga baik-baik saja dan pura-pura bahagia adalah jalan pintas. Aku memang tak bisa mengatakan hal buruk apapun pada ayahku. Aku khawatir ayahku jatuh sakit lagi. Setelah ibuku meninggal 3 tahun lalu karena kecelakaan masif yang dia alami bersama ayahku dalam perjalanan menuju gereja, hanya ayahku yang dapat diselamatkan dari kecelakaan itu. Dengan begitu, hanya ayahku pula orang tua yang aku punya sekarang. Aku tidak ingin terjadi hal yang tidak-tidak padanya. Karena itulah, aku pun segera membalas pesan ayahku dan mengatakan kalau aku baik-baik saja, lantas juga menyuruhnya untuk tidak mengkhawatirkanku dan fokus pada kesehatannya saja. "Dokter Lily." Suara seorang pria yang duduk di hadapanku terdengar memanggilku. Aku pun mematikan ponsel dan mengangkat kepalaku yang sedikit tertunduk, lantas melihat seorang perawat pria yang sedang menatapku. Aku menjawab, "Ya. Kau akan pulang setelah makan, kan? Mau pulang bersamaku? Hari ini aku mengendarai mobil sendiri. Aku akan mengantarmu pulang," katanya. Semua rekan-rekanku di mejaku langsung tertawa dan meledek. Mereka memang tahu kalau perawat itu naksir padaku sejak beberapa bulan lalu. Namun, dia sekadar tertarik saja karena katanya dia kagum pada rambut coklatku dan mataku yang berwarna hijau kebiru-biruan. Aku pun tersenyum dan menjawab, "Tidak usah. Kebetulan aku juga membawa kendaraan sendiri, kok. Tapi terima kasih karena sudah menawarkan." Dia mendengus kecewa. "Baiklah kalau begitu. Tak masalah, Dok." Beberapa menit kemudian, saat makananku sudah habis, salah satu wanita yang merupakan dokter umum juga sepertiku berkata, "Rumah sakit ini sudah membuka lowongan spesialis bedah saraf sejak bulan lalu untuk mengisi kekurangan tenaga dokter spesialis. Aku dengar, minggu depan sudah ada dokter yang akan mengisi lowongan neurosurgeon itu." Katanya dia lulusan kedokteran Harvard, lalu mengambil studi spesialis di Universitas Yale, timpal dokter yang lain. Dr. Nolan menoleh padaku, lalu langsung menambahkan, "Bukankah kau juga lulusan Harvard, Dr. Lily? Di waktu mendatang, kau juga berniat melanjutkan studi untuk mendapatkan gelar spesialis bedah saraf, kan? Setelah dokter baru itu datang dan mulai bekerja, kau bisa berkomunikasi dengannya untuk bertanya-tanya soal bagaimana studi spesialis yang dia jalani."
Siapa tahu bisa menjadi acuanmu. Ya, dok. Aku menanggapi ucapan Dr. Nolan dengan anggukan sopan. Sekitar pukul 5 sore kurang beberapa menit, aku pun memutuskan untuk pulang. Aku harus sudah berada di rumah sebelum Elliot pulang pukul 7 nanti. Untuk menuju area parkir rumah sakit, aku berjalan bersama perawat laki-laki yang tadi ku bilang menyukaiku. Kami mengobrol seperti biasa. Kenapa kau tidak mengundangku ke pernikahanmu waktu itu, dok? Aku sakit hati, loh, katanya kemudian. Aku tertawa. Kalau aku mengundangmu, nanti kau tambah sakit hati. Benar juga. Tapi tetap saja aku tersinggung karena kau tidak bilang-bilang kalau akan menikah. Seolah pernikahanmu dadakan sekali. Nada bicaranya memang melucu, tetapi dia tetap bersikap sangat sopan padaku. Aku tersenyum saja padanya. Seandainya dia tahu kalau pernikahanku dengan Elliot memang sangat mendadak, selang beberapa hari saja setelah aku menandatangani surat kawin kontrak dengannya. Setelah tiba di area parkir, aku berpisah dengan perawat itu. Aku masuk ke sedan putih milikku yang terparkir rapi di sisi area parkir, lalu mulai menyalakan mesin. Kulajukan mobilku menyusuri jalanan di pusat New York yang tentunya padat sore-sore begini. Musim dingin akan tiba sekitar 2 minggu lagi, sehingga suhu dan udara di kota ini jadi cukup rendah. Beruntung jalanan yang ramai dan cukup padat, tidak sampai membuatku harus terjebak kemacetan. Mobil yang kukendarai memasuki area perumahan elit di Manhattan di mana rumah Elliot berada. Bahkan meski Elliot adalah suamiku dan orang-orang mungkin menganggap kalau seharusnya aku menyebutnya, rumah kami, tetapi aku tidak bisa menyebut begitu. Mengingat diriku hanya menikah kontrak dengannya, aku merasa kalau aku hanya menumpang di rumah itu. Selamat sore, Nyonya Wesley. Kau sudah pulang. Perlukah aku yang memarkirkan mobilmu di garasi? Sapa penjaga yang berdiri di samping mobilku setelah aku menurunkan kaca jendela. Selamat sore, balasku ramah. Tidak perlu. Biar aku saja. Penjaga pun segera membukakan gerbang, sehingga aku bisa kembali melaju memasuki halaman rumah yang luas dan membawa mobilku menuju garasi. Setelah memarkirkan mobilku di area dekat pintu agar besok lebih mudah dikeluarkan dan tidak perlu membaur dengan semua koleksi mobil mahal Elliot, aku pun beranjak turun dari mobil. Kulangkahkan kakiku memasuki rumah sembari memeriksa isi tasku untuk memastikan tak ada yang tertinggal di mobil, sehingga aku tak perlu bolak-balik setelah sudah berada di dalam kamarku di lantai atas. Ketika aku baru saja melewati pintu masuk dan akan menuju tangga, langkahku terhenti karena melihat tubuh atletis seorang pria yang sedang berdiri di ruang tamu dan membelakangi pintu. Itu Elliot. Pria berusia 33 tahun itu terlihat sedang menempelkan ponsel di telinga kanannya dan bicara dengan seseorang di telepon. Aku pun melirik jam dinding di ruang tamu. Kudapati sekarang waktu menunjukkan pukul 6 sore kurang 15 menit. Kekeliruanku karena tadi tak menanyakan pada penjaga yang membukakan gerbang untukku apakah Elliot sudah pulang atau belum. Aku memang tak mengelak untuk mematuhi perintah suamiku itu. Namun, aku juga yang keliru karena mengulur waktu di kantin rumah sakit dan pulang lebih lama, sebab kukira Elliot memang akan pulang pukul 7 malam. Beberapa saat kemudian, Elliot menyadari kedatanganku. Dia mematikan ponsel dan menoleh ke belakang untuk menatapku. Aku pun tersenyum simpul padanya. Kau sudah pulang? Iya. Dia menjawab datar sambil memasukkan ponselnya ke saku celana. Bukankah kau bilang akan pulang sekitar pukul 7? Tanyaku. Apa aku membuatmu menunggu? Maaf jika memang begitu. Kukira kau memang belum pulang. Elliot menatapku tanpa menjawab semua penuturanku. Beberapa saat kemudian, dia melangkah menghampiriku yang saat ini masih berdiri di dekat tangga. Aku bergeming menatapnya yang semakin dekat ke arahku. Kupikir dia akan marah karena aku pulang lebih lama darinya. Namun ternyata, dia berbelok dan mulai menaiki tangga sambil berkata,
cepat ke kamarku. Aku menyempatkan diri pergi ke kamarku dulu. Sekadar untuk menaruh tas dan melepas kot biru yang membalut gaun biru muda sepanjang atas lutut yang aku pakai. Setelah itu, aku langsung ke kamar Elliot. Aku masuk ke kamar pria itu dan menutup pintunya. Kulihat dia sedang berdiri di depan nakas samping kasur, melepas jam tangannya yang sudah pasti sangat mahal, lalu meletakkan benda itu di atas nakas tersebut. "Kau tidak mau makan malam dulu?" tanyaku padanya. Aku akan meminta pelayan membantu memasak pasta untuk makan malam. Tujuanku bertanya seperti itu tak sekadar untuk basa-basi. Sekarang sudah masuk waktu makan malam. Tak ada salahnya aku menawarkan, karena kupikir mungkin dia juga lapar setelah bekerja seharian. Elliot menatapku. Dia sama sekali tak menjawab pertanyaanku, justru malah berkata, "Untuk apa kau menawarkanku makan malam?" Sengaja berlagak peduli padaku. Aku terdiam ketika dia berkata begitu, sedikit risau karena dia memandangiku dengan tajam. Beberapa saat kemudian, aku pun menghela napas dan menjawab agak ketus, "Aku hanya bertanya dan menawarkan saja. Tidak perlu galak begitu." Elliot tak menjawab. Bahkan meski mulutnya tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi cara mata coklatnya memandangiku membuatku peka kalau dia menyuruhku untuk segera ke kasur. Akan tetapi, aku adalah tipikal orang yang terkadang enggan bertindak sebelum mendapatkan perintah langsung, sebab khawatir salah tindakan. Dengan dia tak mengatakan apa-apa, aku masih menunggu sampai perintahnya dapat kudengar jelas dengan telingaku. Setelah 3 minggu belakangan aku bolak-balik kamar Elliot untuk melakukan ini dengannya, kupikir setidaknya dia tahu sedikit perilaku diriku. Maka dari itu, melihat aku hanya diam saja, dia menunjuk kasurnya dan akhirnya menitah, "Cepat ke sini." Aku mengiyakan saja. Ketika aku baru tiba di dekatnya, dia memegang lenganku dan mendorongku hingga jatuh ke kasur. Elliot langsung saja memulai aksinya. Aku tidak berharap apa-apa hanya dari hubungan ini. Aku tahu kalau aku tak boleh memiliki perasaan apapun padanya. Dia punya wanita yang dia cintai, sedangkan aku hanya wanita yang memegang status istri sekadar untuk melaksanakan tugas dan memberikan keturunan. Sesekali aku merasa ini tidak masuk akal terjadi dalam hidupku. Maksudku, bagaimana bisa posisi jalan hidupku jadi rancu dan hina, tetapi juga membingungkan begini. Aku tidak protes atau berontak pada apapun yang Elliot lakukan. Aku hanya berusaha mengikuti dan menikmati saja, sebab aku khawatir Elliot akan marah atau kesal. Oh, setidaknya dia tak kasar dalam melakukan semua ini dan tidak memiliki kelainan. Semua itu terjadi begitu saja, seperti sebelum-sebelumnya ketika aku harus berada di kamar mewah ini hanya untuk melakukan tugasku dengannya dan mengupayakan agar aku segera hamil. Selama beberapa waktu keadaan kamar diisi oleh kegiatan kami di atas ranjang. Hingga hampir 25 menit aku berada di dalam kamar itu, akhirnya semuanya tuntas. Aku masih mengatur napasku yang agak terengah. Aku sempat merasakan dia mengelus rambutku. Ada pula sebuah kecupan hangat di bahu kananku yang terekspos. Aku pikir kecupan seperti itu bukan hal yang penting, kan? Karena toh, kami sudah selesai bercinta. Pikiranku malah melantur kalau jangan-jangan, kecupan itu adalah tanda kalau dia mengagumiku. Tidak, tidak. Mana mungkin. Hampir 10 menit berlalu, akhirnya Elliot mencetus, "Pakai pakaianmu dan keluarlah dari sini." Lamunanku buyar. Suara baritonnya yang begitu dingin, sudah jelas kalau aku tak perlu terlalu memikirkan soal kecupan di bahuku tadi. Aku tidak banyak bicara. Tanpa membantah sedikit pun, aku segera turun dari kasur dan memakai pakaianku. Aku pergi ke kamarku sendiri yang letaknya masih satu lantai dengan kamar utama milik Elliot. Dengan maksud ingin segera membersihkan diri. Tak butuh waktu lama bagiku untuk mandi.
15 menit kemudian, aku keluar dari kamar dengan bathrobe putih dan kondisi rambut yang masih setengah basah karena belum sempat aku keringkan menggunakan pengering. Aku keluar dari kamar karena merasa sangat haus, berniat pergi ke dapur dan ingin mengambil minuman kaleng yang tersedia di sana. Namun baru saja aku mulai menuruni 5 anak tangga, langkahku langsung terhenti ketika aku mendengar ada suara ayah dan ibu Elliot yang baru saja melewati pintu masuk. Mana Elliot dan Lily? Mereka ada di rumah, kan? Kami berencana untuk makan malam bersama mereka malam ini, lalu sekalian menginap sampai beberapa hari ke depan. Suara ibu mertuaku yang mengucapkan semua hal tersebut, sontak membuat kedua mataku sedikit membulat karena terkejut. Menginap katanya. Aku agak panik. Sebab, pada malam pertama pernikahanku dengan Elliot 3 minggu yang lalu, ketika orang tua Elliot menginap di rumah ini selama 2 hari dalam rangka masih merayakan pernikahan kami, aku saja baru bisa keluar dari kamar Elliot saat tengah malam setelah memastikan orang tua Elliot tak akan melihat kalau ternyata kami pisah kamar. Dan sekarang ketika 3 minggu sudah berlalu, di mana aku pun menempati kamar sendiri, entah mengapa refleks aku merasa panik ketika mendengar orang tua Elliot akan menginap. Aku pun berbalik, lalu setengah berlari menuju kamar Elliot. Tidak sempat mengetuk, tidak pula menyempatkan diri untuk permisi dulu, aku membuka pintu kamar itu dan langsung menerobos masuk. Begitu tiba di dalam, aku melihat Elliot ternyata baru selesai mandi. Suamiku itu hanya memakai sehelai handuk putih yang menutupi bagian bawah tubuhnya, menampakkan tubuh atletisnya dengan perut yang berotot dan berstruktur kotak-kotak, serta tato berbentuk simbol anarki dan spider lili yang ada di lengan kirinya yang kekar. Rambut Elliot pun juga masih basah. Kami beradu tatap. Dia memandangiku dari ujung kepala sampai ujung kaki, mungkin menyadari kalau aku juga baru selesai mandi karena masih memakai bathrobe atau baju handuk. Aku sempat gagal fokus, mematung di dekat pintu sambil menelan ludah susah payah melihat Elliot yang tampak sangat atraktif. Entah mengapa, melihat Elliot baru selesai mandi malah membuatku jadi terpaku sejenak. Sedang apa kau di sini? Elliot memasang ekspresi yang sangat serius dan agak marah. Aku pun segera tersadar bahwa aku punya alasan genting untuk masuk ke kamar Elliot, bukan hanya untuk memandangi tubuh atletis pria tampan itu yang seperti para model minuman berenergi. Aku bergegas menghampirinya, lalu sambil menunjuk pintu, aku berkata dengan sedikit gelagapan, "Ayah dan ibumu. Di luar ada ayah dan ibumu." Maksudku. Mereka ada di lantai bawah. Elliot mengangkat sebelah alisnya, masih menatapku dengan tatapan serius. Dia mungkin berpikir kalau orang tuanya hanya berkunjung saja, sehingga seharusnya aku tidak perlu heboh begini. Aku menghela napas. Tanpa mau basa-basi, aku pun langsung berkata, "Ayah dan ibumu akan menginap." Sikap Elliot terlihat tetap tenang dan sama sekali tidak panik sepertiku. Akan tetapi, sorot mata coklatnya yang tajam itu tak memungkiri kalau dia terperangah atas apa yang aku katakan barusan. Elliot segera melangkah menuju lemari besar di sisi kamar. Kulihat dia mengambil sebuah kaos hitam polos dari dalam lemari itu, lantas memakainya untuk membalut tubuhnya yang bertelanjang dada. Saat Elliot akan melepas handuk di bagian bawah tubuhnya, Elliot menoleh padaku. Aku pun mengerjapkan kedua mataku beberapa kali karena sejak tadi aku memang sedang memerhatikannya. "Kenapa kau masih di sini? Keluar sana," usir Elliot. "Temui ayah dan ibuku duluan." "Baiklah," jawabku. Tak pakai pikir panjang, aku berbalik dan segera melangkah menuju pintu. Aku baru saja membuka pintu, ternyata aku langsung melihat ibu mertuaku yang sudah naik ke lantai 2 menggunakan lift. Wanita berusia 50 tahunan dengan paras yang sangat keibuan itu tersenyum lebar ketika melihat aku baru keluar dari kamar Elliot. Saat dia menghampiriku, dia melewati kamarku yang letaknya tak terlalu jauh dari kamar Elliot. Nahas, tadi aku lupa menutup pintu kamarku itu,
sebab awalnya tujuanku memang hanya ingin mengambil minuman dari dapur dan kembali lagi ke kamar. Aku tercenung ketika ibu mertuaku menghentikan langkah tepat di depan kamarku. Keningnya terlihat mengerut, dia melongok masuk ke kamar setelah menyadari kalau barang-barangku ada di dalam sana. "Ibu, kau datang berkunjung," sapaku seraya buru-buru menghampiri ibu mertuaku tersebut. "Siapa yang menempati kamar ini?" tanyanya sambil menunjuk pintu kamar yang terbuka. Aku tentu bingung harus menjawab apa. Tak berselang lama, Elliot muncul. Ibu mertuaku menatapku dan Elliot secara bergantian, lantas bertanya, "Kalian pisah kamar?" Elliot tak menjawab, apalagi aku. Beberapa saat kemudian, wanita parubaya itu menghela napas keras dan langsung menghampiri Elliot. Suaranya sangat tajam ketika dia berkata, "Apa kau masih berhubungan dengan Rahel? Kau sudah menikah dengan Lily, lalu kau menyuruhnya pisah kamar karena kau masih berhubungan dengan wanita itu." Aku yang mudah panik, jadi khawatir ini malah akan berkepanjangan. Karena itulah, aku berniat untuk buru-buru menengahi. Ketika Elliot mulai berdebat dengan ibunya, aku berdiri di sebelah Elliot dan tersenyum pada ibu mertuaku itu. "Kami pisah kamar karena 3 hari yang lalu kami sempat bertengkar. Hanya masalah kecil saja, kok. Tapi karena kami memang belum terbiasa dan masih awam, makanya aku kesal pada Elliot dan memilih untuk pindah ke kamar sebelah. Tapi sekarang kami sudah berdamai dan baik-baik saja," tuturku berdusta. "Iya, kan, Elliot?" Elliot tak menjawab dan hanya merotasikan mata. "Begitukah?" Ibu mertuaku menghela napas. "Syukurlah kalau kalian sudah berdamai. Jangan banyak bertengkar. Kalian baru saja menikah. Ibu dan ayah akan menginap selama beberapa malam. Ibu sekalian ingin memastikan kalian tidak pisah kamar lagi." Bibirku mengulas senyum, wajahku juga berusaha sebisa mungkin untuk tetap normal. Namun sebenarnya, aku tertegun susah payah. Karena jika begini ceritanya, alamat aku akan tidur satu kamar dan satu ranjang dengan Elliot selama orang tuanya menginap.